Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tanah muatannya masih bahasa Indonesia. Pekan ini kita akan belajar membuat kesimpulan berdasarkan kata pikiran. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang apa nak? Ide pokok dan kesimpulan. Sekarang lanjutan yaitu membuat kesimpulan berdasarkan kata pikiran. Mari belajar. Pada latihan minggu kemarin, alhamdulillah sudah banyak yang mulai benar dalam membuat kesimpulan dan ide pokok atau menemukan informasi dari sebuah paragraf. Ibu ingatkan kembali ya, kesimpulan adalah suatu kalimat yang dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari sebuah teks. Kemudian, kesimpulan disajikan dalam satu kalimat yang berasal dari ide pokok teks tersebut. Jadi kalian harus menemukan ide pokok dulu kalau membuat kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan dapat berisi pesan yang ingin disampaikan atau intisari tulisan. Jadi kesimpulan itu tidak usah terlalu panjang ya, hanya satu kalimat tapi memuat isi teks secara keseluruhan. Kemudian kesimpulan ditulis dengan kosakata baku. Maksudnya apa? Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi bukan kosakata yang dipakai kita sehari-hari. Kosakatanya harus baku. Misalnya tidak melakukan, itu baku. Tapi kalau misalkan kalian menulisnya enggak melakukan, itu berarti tidak baku. Jadi harus menggunakan kosakata baku ya. Nah, kemudian kesimpulan dapat dibuat dalam kata pikiran. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat kesimpulan berdasarkan kata pikiran. Ini kita bahas sama-sama ya. Baik, sebelumnya Ibu akan bahas dulu apa sih kata pikiran itu. Kata pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci atau diagram. Biasanya kita kan kalau mencari informasi atau menemukan informasi itu kita tulis ya, dinarasikan panjang. Nah, ini ada cara baru, jadi menggunakan kata pikiran. Kalian pasti pernah melihat, pernah menulis, pernah membuat. Supaya apa? Supaya informasi yang dapat kita temukan itu bisa lebih mudah dibacanya. Kan kalau misalnya baca narasi biasanya panjang-panjang ya. Kalian lihat tulisannya panjang, biasanya kita suka males baca. Tapi kalau dengan kata pikiran, kalimat yang disajikannya lebih ringkas. Kemudian ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk membuat kesimpulan berdasarkan kata pikiran. Yang pertama, kita harus membaca teks tersebut dengan seksama. Kemudian, tuliskan informasi apa sih yang diperoleh pada teks tersebut di peta pikiran yang sudah kita buat. Kemudian, kita gabungkan informasi-informasi tersebut menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang harus kita buat harus memuat informasi secara keseluruhan. Jadi ingat, membacanya harus hati-hati, baca teksnya harus seksama. Kalau sudah dibaca, ditemukan poin-poin pentingnya atau informasi-informasi pentingnya apa aja. Kalau sudah ditulis dalam kertas pikiran, baru kita gabungkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, ini Ibu melampirkan contoh teks yang nanti kita akan buat kata pikiran. Kalau sudah kita buat kata pikirannya, kita akan membuat kesimpulan dengan melihat informasi yang terdapat dalam kata pikiran tersebut. Kalian bisa baca terlebih dahulu. Teks ini akan menceritakan tentang harimau Sumatera. Dibaca baik-baik ya. Silahkan. Baik, dari teks tadi yang telah kita baca, kita dapat memperoleh beberapa informasi. Yang pertama, harimau Sumatera itu mengalami kepunahan akibat hilangnya habitat, kemudian berkurangnya jumlah mangsa, lalu adanya perburuan. Kemudian informasi yang kedua, harimau Sumatera bertubuh kecil dibandingkan harimau-harimau lainnya. Yang terakhir, harimau Sumatera memiliki warna tubuh yang lebih gelap dibandingkan harimau-harimau lainnya. Nah, tiga informasi ini kita bisa peroleh dari teks yang tadi sudah kita baca dengan seksama. Kalau kalian membaca dengan seksama, membaca itu, insya Allah informasi yang diperoleh pun akan tepat. Tapi kalau bacanya asal-asalan, bacanya cepat-cepat, nanti informasinya tidak sesuai dengan teks tersebut. Ya.
Setelah kita memperoleh informasi dari teks yang sudah kita baca tadi, dari informasi-informasi tersebut kita gabungkan menjadi sebuah kesimpulan. Nah, tadi kan informasinya ada 3 ya, ada 3 poin. Dari ketiga poin tersebut, kita dapat membuat satu kesimpulan yang memuat isi teks tersebut. Nah, sesungguhnya cuma satu kalimat ya, kita lihat ya. Kesimpulan dari teks tadi berdasarkan informasi yang kita perolehnya adalah harimau Sumatera adalah jenis harimau yang hampir punah, bertubuh kecil, dan berwarna gelap. Memuat informasi seluruhnya tidak? Iya. Kalimatnya tapi nggak panjang ya Bu? Iya. Karena ini namanya kesimpulan. Jadi tidak usah ditulis panjang-panjang, pendek tetapi bisa memuat isi teks secara keseluruhan. Kan intinya ini ya, ya. Dari teks tadi inti sari bacaannya adalah harimau Sumatera adalah jenis harimau yang hampir punah, bertubuh kecil dan berwarna gelap. Sampai sini paham? Bisa ya membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang terdapat pada pikiran. Kalau mau dapat informasinya harus apa dulu? Harus membaca teksnya dengan hati-hati. Nanti Ibu akan memberikan latihan pada Google Form. Silakan kerjakan dengan baik saat belajar. Kalau masih ada yang bingung, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu.